Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil amjad nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga hari ini perkenankan kita dibersamai oleh bulan Ramadan. Kita telah diberi kesempatan Allah SWT untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tradisi-tradisi tersebut bisa kita teruskan nanti, lanjutkan setelah bulan Ramadan. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan ketika Rasulullah SAW memasuki di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW idza dakhara al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda al-mi'zar wa aiqadha ahl. Ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya, dan kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk meningkatkan ibadahnya. Dan salah satu kebiasaan beliau adalah dengan melakukan i'tikaf. I'tikaf secara kebahasaan adalah al-habsu, yaitu menahan. I'tikaf artinya adalah berdiam diri, dan secara istilah adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah. Dan luar biasanya kesempatan i'tikaf itu sesungguhnya bisa dilakukan di luar bulan Ramadan, tetapi disunahkan di bulan Ramadan ini karena menjadi menggabungkan antara berbagai macam ibadah. Karena seseorang berpuasa, membaca Al-Quran, sholat sunnah termasuk sholat malam, berzikir dan lain sebagainya, termasuk juga menuntut ilmu, mempelajari, mengajarkan, itu bisa dilakukan pada saat dia i'tikaf. Karena di situ ada syarat-syarat i'tikaf yang nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Nah, i'tikaf ini sesungguhnya adalah perlu dan sangat penting sebagai salah satu hikmah dari i'tikaf adanya diri kita memerlukan pemberhentian, diri kita memerlukan men-skip beberapa hal, karena dengan i'tikaf ini kita memiliki banyak keuntungan. Di antaranya kita menghentikan aktivitas kita untuk sesuatu, terutama adalah ketika kita fokus kepada ibadah kepada Allah SWT di dalam masjid. Kali ini tempat i'tikaf kita spesifik, yaitu masjid. Dan para ulama pun bersepakat masjid yang dimaksud untuk i'tikaf adalah masjid jami', yaitu masjid yang di sana ada aktivitas setiap hari, yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu, terutama adalah aktivitas yang rutin dengan sholat wajib. Bahkan sebagian para ulama memberikan syarat akan lebih bagus lagi kalau i'tikaf itu dilakukan di masjid jami' yang di situ ada sholat Jumat, karena tidak ada kebutuhan lagi dia untuk keluar masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena salah satu syaratnya adalah seseorang berdiam diri di dalam masjid tersebut. Dan ini durasinya juga bermacam-macam, bisa dilakukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas tata cara dan teknis, kita coba bahas sahabat TV-mu dan para pemirsa Cahaya Ilahi yang dirahmati Allah, kebutuhan kita akan hal-hal seperti ini. Karena setiap hari kita bergelut dengan aktivitas yang nuansanya sebagian besarnya adalah nuansa materialistik. Kita mencari penghidupan, mencari kehidupan, aktivitas kita di luar masjid dengan sangat banyak sekali. Maka ada kalanya hal-hal yang membuat kita sibuk sehingga menyibukkan diri kita, menjauhkan kita dari masjid. Dengan kesibukan orang-orang kita mungkin akan, tidak usah orang lain, kita tanya diri kita sendiri. Dengan kesibukan itu kadang kita terhalang untuk sholat jamaah di awal waktu, sehingga kita sholat sendiri di rumah atau di ruang kerja kita atau di tempat yang sangat private atau sektornya lebih sempit gitu. Sehingga hal-hal tersebut menghalangi kita berjumpa dengan saudara-saudara kita ketika kita melakukan sholat berjamaah.
Dan dengan adanya i'tikaf ini diperlukan diri kita untuk men-skip kegiatan, kemudian kita fokus di situ. Dan ibaratnya istilah hari ini, anak-anak muda memerlukan healing. Nah, healing itu sebenarnya apa sih? Seseorang memerlukan dirinya untuk berdiam, seseorang perlu dirinya untuk berdamai, tidak perlu dia meditasi, tidak perlu dia menjalankan hal-hal lainnya, pergi ke gunung, pergi kemana-mana, ke kafe, atau hangout dengan teman-temannya. Dia bisa menjadikan pilihan bahwa i'tikaf itu salah satu cara yang pas untuk melakukan healing. Dia masuk masjid, dia berwudu, sholat, kemudian dia niat i'tikaf. Apa yang dilakukan di situ adalah ibadah. Dan termasuk ketika dia bahkan tidak melakukan apa saja, termasuk bahkan ketika dia tertidur di situ, termasuk ketika dia membincangkan sesuatu yang baik, maka sesungguhnya i'tikaf itu adalah sarana yang tepat untuk melakukan introspeksi. Karena seseorang ketika dengan kesibukan yang bermacam-macam, kadang dia lupa bahwa dirinya perlu ada me time. Dan salah satu me time yang terbaik itu adalah dengan i'tikaf. Me time yang terbaik dengan i'tikaf, dia bisa mengambil sudut-sudut tertentu di masjid untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau berdialog dengan dirinya. Ketika waktu mungkin sudah datang waktu sholat, dia bisa bergabung dengan sholat berjamaah dan melakukan aktivitas secara bersama. Adanya transisi yang terjadi di tempat yang itu memungkinkan dirinya untuk bertransformasi. Dan itu juga merupakan latihan ketika selama 10 hari di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW melakukan i'tikaf itu di 10 hari yang terakhir, maka itu memungkinkan dirinya untuk bisa berkembang dan lebih baik lagi. Lalu bagaimana tata caranya dan lebih detail-detailnya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi, setelah jeda singkat yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TVmu yang berbahagia, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan tadi, beliau beriktikaf selama 10 hari. Itu idealnya dan beliau melakukan itu. Para sahabat juga melakukan. Dan istri-istri Rasul juga melakukannya. Maka kalau dengan kehidupan modern kita sekarang kita menemukan kesulitan, maka i'tikaf bisa dilakukan. Misalnya kalau kita yang bekerja, i'tikaf bisa dilakukan di weekend. Misalnya kita setelah pulang di hari Jumat bekerja, maka berbuka puasa kita sudah membawa barang-barang kita untuk i'tikaf, dan kita bisa keluar pada hari Ahad petangnya, sehingga kita pada hari Senin bisa melakukan aktivitas. Demikian juga ketika seseorang melakukan i'tikaf, dia hanya di beberapa jam saja, sampai dia malam dan pagi, kemudian dia sahur, setelah sholat subuh dia kembali pulang juga bisa. Bahkan sampai dia beriktikaf hanya hitungan beberapa jam saja juga memungkinkan dilakukan. Nah, ini berikut tata cara kita melakukan i'tikaf. Yang pertama, sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi, jadi pada saat kita masuk ke masjid, kita niat i'tikaf di situ. Sekalipun mungkin kita belum berwudu, kita niat i'tikaf bahwa saya niat i'tikaf karena Allah. Beriktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan berbagai macam aktivitasnya. Dan tentu akan lebih afdal kemudian kita mulai dengan berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu ya. Lalu kemudian kita normal melakukan aktivitas yang lainnya, bisa membaca Al-Quran, bisa kemudian kita bergabung kalau memang kita masuk pas waktu sholat dengan sholat berjamaah. Kemudian kita juga bisa melakukan tadarus, mudarosa, termasuk tadabbur Al-Quran. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan selama i'tikaf, dan diantaranya bahkan sampai kita tertidur di sana. Jadi kegiatan i'tikaf, karena secara dasarnya dari kata-kata al-habsu tadi, akafa ya'kufu, dan kalau kita ingin mengambil dalilnya di dalam Al-Quran, ada 2 tempat, yang satu ada di surat Al-Baqarah, dan yang satu lagi berkaitan dengan ayat puasa 187, dan itu terkait dengan hubungan suami istri. Rasulullah SAW juga menjelaskan ini, bahwa seseorang ketika dia beriktikaf, dia tidak boleh mendatangi istrinya. Dan ayat Al-Quran mengatakan di 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini
ayat yang secara sharih, secara nyata memberikan teknis bagaimana kita beriktikaf. Jadi tidak boleh mendatangi istrinya. Membawa istri iktikaf boleh, tapi berhubungan badan tentu tidak boleh. Nah, ini yang menarik begini sebenarnya. Kalau dari kasat mata secara gramatikal, kata-kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid pernah kita bahas pada serial harmonisasi keluarga. Itu tentu bukan hanya masalah iktikaf, itu masalah perasaan kita dengan keluarga kita, harmonisasi kita dengan keluarga kita. Nah, harusnya pada saat seseorang beriktikaf, dia bukan tidak memikirkan istrinya, dia saatnya fokus kepada Allah. Sekalipun istrinya ada di sampingnya, mungkin di barisan bersama barisan para muslimat ya, karena tentu terpisah tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan, dan dia seharusnya tidak berpikir untuk mendatangi istrinya karena dia sedang iktikaf. Itu juga ada makna lain secara maknawi, bahwa pada saat dia fokus, maka dia betul-betul memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat kalau kita tarik lagi, ada perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram, itu antahira baitiya lit-taifina wal-aakifina warruka'is sujud. Itu ada 3 kategori yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud, yaitu orang sholat. Jadi membersihkan Masjidil Haram secara fisik dan membersihkan dari berhala-berhala, serta membersihkan dari sisi yang maknawi yang tidak zahir. Maka keadaan suci yang menjadi dibolehkan seseorang ketika i'tikaf, tadi kita sudah jelaskan ya, ketika seseorang beriktikaf dan dia hanya disyaratkan satu saja yang tidak dibolehkan, yaitu tidak berhadas besar. Ketika seseorang berhadas kecil, i'tikafnya masih sah, artinya dia tertidur pun tidak membatalkan. Kecuali ketika dia mungkin berhadas besar, itu pun kondisional. Kalau dia, mohon maaf, berhadas besar karena bermimpi, maka dia bisa melakukan mandi janabahnya, mandi besarnya, mandi hadasnya dilakukan di masjid, artinya di kamar mandi yang ada di dalam masjid. Tetapi kemudian kalau dia keluar dari masjid, maka keluarnya itu bisa jadi membatalkan i'tikaf. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang beriktikaf. Yang pertama, aktivitas selama i'tikaf dia adalah i'tikaf untuk mendukung aktivitasnya. Selain yang tadi disebutkan ibadah-ibadah yang sudah ma'ruf, baca Al-Quran, kemudian tadarus, kemudian mendengarkan atau menyampaikan ilmu, kemudian dia sholat, berzikir, dan lain sebagainya. Perlu dihindari selama beriktikaf. Karena ketika seseorang i'tikaf, dia mungkin merasa waktunya agak sedikit longgar, dia bertemu temannya. Dari pertama adalah perbincangan dan diskusi, bergeser dari membicarakan sebuah ide, gagasan, menjadi pembicaraan terkait dengan orang lain, dan itu dikhawatirkan akan bergeser menjadi ghibah, dari ibadah menjadi ghibah, dari sesuatu yang masyru' dibolehkan mendapatkan pahala menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Lalu kemudian yang kedua, i'tikaf ini juga sebaiknya dilakukan dengan terstruktur baik. Misalnya ketika masjid A katakanlah menerima i'tikaf, maka sebaiknya juga perlu ada manajemennya, karena i'tikaf nanti terkait dengan banyak hal. Misalnya karena ini bulan puasa, berarti ada buka puasa dan sahur. Ketika ada buka dan sahur, tidak jarang manajemen masjid kemudian mensyaratkan untuk mendaftar. Nah, syarat untuk mendaftar itu biasanya syarat administrasi dan memudahkan seseorang ketika nanti harus disediakan kelengkapan i'tikaf seperti air minum, kebutuhan dia, atau bahkan kalau di tempat-tempat yang dulu pernah kami singgahi ketika musim dingin, berarti kelengkapan ada selimut dan lain sebagainya pada saat seseorang beriktikaf itu juga perlu disediakan dengan baik. Sahabat TV-mu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal-hal yang juga bisa mengganggu i'tikaf, bisa menyebabkan i'tikaf kita batal. Apa yang harus kita lakukan? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda singkat berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, apa yang membuat i'tikaf itu batal? Para ulama memberikan clue yang jelas atau syarat-syarat i'tikaf yang paling utama. Karena kalau sebelumnya kita bahas siapa yang bisa i'tikaf, tentu adalah muslim, ya kan? Kemudian dia boleh mumayyiz, tidak harus balik, anak-anak bisa kita ajak ya.
kemudian dia syarat-syarat seperti biasa. Nah, ketika dalam keadaan berhadas kecil bisa, yang tidak boleh adalah masuk orang yang berhadas besar. Dia harus mandi janabah dulu. Kalaupun kemudian dia batal karena bermimpi, maka dia juga harus segera membersihkan dirinya dengan mandi hadas. Nah, yang paling pokok dari itikaf karena dia di masjid. Misalnya ada pertanyaan, bolehkah saya itikaf di musola? Nah, musola sama masjid ini istilah yang berbeda di Indonesia. Kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jum'ah, sedangkan musola umumnya hanya mengerjakan sholat 5 waktu selain sholat Jum'ah. Nah, sebagian para ulama membolehkan itikaf di musola yang tidak ada sholat Jumat. Artinya pada saat Jumat dia pergi ke masjid terdekat dan kemudian setelah sholat Jumat dia kembali lagi. Itu dibolehkan, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu membatalkan i'tikaf. Nah, sesungguhnya yang membatalkan i'tikaf adalah keluar masjid ketika tidak ada keperluan. Seseorang dia keluar masjid tidak ada keperluan, misalnya dia pulang misalnya untuk buka puasa, itu membatalkan. Dan itu tidak ada masalah. Kalau dia pulang sejenak lalu kembali lagi dengan i'tikaf yang baru juga tidak ada masalah. Yang dimaksud membatalkan itu kalau disebut dengan ibadah mahdhahnya. Tapi aktivitas dia beriktikaf itu bisa. Artinya jangan khawatir, sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi, kalau misalnya ada kebutuhan kita keluar dan seandainya itu dianggap membatalkan iktikaf, maka tidak ada masalah. Karena hitung-hitungan pahala atau mendapatkan balasan dari Allah, itu Allah yang akan menghitungnya. Jadi sekalipun dalam istilah fikih, keluar dari masjid itu membatalkan iktikaf, bukan berarti kemudian iktikaf kita tidak dihargai. Karena pada saat kita kembali, kita niat kembali dengan iktikaf yang baru. Nah, bagaimana atau iktikaf apa saja yang dibolehkan kita keluar? Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang beriktikaf dan dia batal wudhunya, otomatis dia harus mengambil wudhu. Dan itu biasanya tempat wudhu berada di luar masjid. Ada yang dekat, ada yang jauh, dan itu dibolehkan. Atau bahkan zaman modern sekarang, seandainya masjid tidak menyediakan makanan, tapi jarang ya, seandainya. Atau seandainya masjid sudah menyediakan makanan buka dan sahur, tapi misalnya habis tarawih kita mau iseng. Lalu kemudian sahabat TV-mu, para pemirsa memesan makanan secara online. Bagaimana itu? Boleh. Ketika dia memesan makanan online, otomatis dia keluar masjid. Karena kan tidak mungkin pengantar makanan online itu masuk ke masjid, akan kesulitan. Maka lebih bagus dia keluar masjid, dia mengambil dan itu dibolehkan. Bisa saja dan itu tidak mengganggu. Demikian halnya ketika dia ada keperluan, misalnya dia keluar masjid karena mungkin istrinya atau adik perempuannya, kakak perempuannya perlu dengan dia, atau mungkin stafnya mau tanda tangan, tentu akan kesulitan kalau dia masuk masjid. Apalagi kalau dia perempuan, maka dia dibolehkan untuk keluar masjid sejenak di tempat tersebut yang dijanjikan untuk melakukan hajat yang diperlukan. Nah, kenapa sih ada aturan seperti ini? Kenapa kita harus saklek dengan berada di dalam masjid? Sesungguhnya ini bukan aturan tentang disiplin. Ini tentang masalah menyiapkan mental kita. Ketika seseorang ada diam di situ, itu secara mental dia fokus di situ. Sebagaimana sesungguhnya di 2 tahun terakhir kemarin kita bisa melakukan pekerjaan kita, ada istilah WFH ya, work from home ya. Tetapi kemudian ternyata pada faktanya kerja di rumah itu efektif untuk hal-hal tertentu dan tidak efektif untuk hal-hal tertentu lainnya. Karena kita di sana ada keluarga, ada anak kita dan tidak selamanya bisa kita kondisikan. Maka pada saat misalnya kita mengerjakan sesuatu di kantor kita saja, itu kadang juga tidak efektif. Ada kalanya pekerjaan itu diperlukan fokus, sehingga misalnya kita di satu waktu tertentu kita menginap di satu penginapan jangka 2 hari untuk menyelesaikan satu program. Nah, itulah yang disebut dengan produktivitas. Dengan i'tikaf, kita selain mendapatkan pendekatan introspektif terhadap diri kita juga bisa meningkatkan produktivitas. Di i'tikaf itu, kalau seandainya saya membawa pekerjaan kantor, boleh nggak? Menyalahi nggak? Tidak ada masalah, karena itu adalah bagian dari ibadah. Saya membawa laptop, ya, kemudian di situ saya mengerjakan atau menulis atau melakukan sesuatu yang baik, maka itu termasuk dari bagian yang bisa mendukung aktivitas i'tikaf saya. Nah, pada saat kemudian i'tikaf itu aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak terhubung secara langsung tentu tidak disarankan. Misalnya, ada nggak aktivitas yang tidak langsung? Ada dong. Misalnya kemudian ada lomba masak, tapi
untuk peserta i'tikaf. Itu tentu tidak relate ya. Ada lomba futsal untuk peserta i'tikaf, itu tentu tidak relate. Itu dilakukan dalam momen yang lainnya. Yang relate misalnya menulis, atau mungkin ada lomba musabaqah tilawatul Quran yang masih ada di dalam situ, yang memungkinkan dilaksanakan tidak mengganggu aktivitas di dalam masjid. Nah, makanya hal ini sesungguhnya lebih utama, yang paling utama niat ibadah. Ibadah itu adalah untuk takarrub. Dengan i'tikaf ini seseorang merasa bahwa dia memberikan full time-nya kepada Allah. Kalau dia bisa 10 hari itu ideal. Kalau tidak bisa 10 hari, beberapa hari. Kalau bisa tidak 1 hari dilakukan. Kalau tidak bisa beberapa jam, karena ini adalah latihan seseorang untuk beriktikaf. Maka bagi Anda, bagi kita semua yang belum pernah beriktikaf, sekalipun hanya 1 hari, cobalah. Kalau sudah bisa, lakukan 2 hari. Kalau sudah bisa, lakukan 3 hari sampai 10 hari yang mungkin seseorang memandang itu sesuatu yang mustahil dan berat. Tapi faktanya untuk bisa lakukan. Para pemirsa, sahabat TVmu yang berbahagia, ada takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang dari pelajaran i'tikaf. Yang pertama, i'tikaf itu sunnah. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan serta dipraktekkan oleh beliau. Yang kedua, dalam i'tikaf ini kegiatan utama kita adalah ibadah. Jangan sampai pada saat kita beriktikaf, kita melakukan hal-hal sesuatu yang bisa menodai, mengganggu, atau juga bahkan membatalkan pahala ibadah beriktikaf di dalam masjid. Maka para pemirsa sahabat TVmu yang berbahagia, yang ketiga, ketika kita memang diperlukan untuk keluar masjid untuk melakukan hal-hal tertentu, tidak ada masalah. Kalau memang itu dilakukan dan perlu, seandainya pun membatalkan masjid, membatalkan i'tikaf kita di dalam masjid maksudnya, maka kembalilah lagi dengan menjalankan i'tikaf yang baru. Lalu kemudian ada pembelajaran penting lainnya, bahwa i'tikaf itu berada di dalam masjid secara spesifik itu karena kebutuhan kita untuk menspasi hidup kita, untuk supaya kita fokus melakukan kegiatan dengan niat ibadah di dalam masjid. Dengan kita melakukan pendekatan introspektif itu diharapkan kita bisa meningkatkan produktivitas kita selama kita beriktikaf, menjalankannya khususnya adalah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk mampu melaksanakan iktikaf sebaik-baiknya, dan ini juga bisa sekaligus menjadi terapi healing kita, menghindarkan stres, pusing memikirkan pekerjaan, dan juga untuk merancang beberapa aktivitas produktif kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah dan menginspirasi lahirnya kebaikan berikutnya, baik di bulan Ramadan atau di bulan setelah bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.